Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmadani Chanu dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas A Rombel 2 semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas untuk memenuhi salah satu mata kuliah filsafat, tugas akhir dari dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Darmansyah, SPDI, MPDI. Pengetahuan bersifat umum dan alami. Pengetahuan atau knowledge adalah hasil dari pengalaman sehari-hari, observasi, atau informasi yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung, bahkan sebelum ada metode ilmiah. Pengetahuan menjadi bahan dari dasar ilmu. Pengetahuan-pengetahuan yang terkumpul kemudian dianalisis, diuji, dan disusun dengan pendekatan tertentu hingga menjadi ilmu. Maka pengetahuan adalah fondasi awal yang melahirkan ilmu. Pengetahuan biasa tidak disusun secara sistematis, seringkali bersifat acak, tidak terdokumentasi, dan bergantung pada pengalaman pribadi atau kolektif. Tujuan pengetahuan biasa yaitu tujuannya bersifat praktis dan instan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari secara langsung tanpa perlu penjelasan mendalam. Ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis dan ilmiah. Ilmu atau science adalah pengetahuan yang telah diuji, disusun secara logis, dan diperoleh melalui metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan verifikasi. Ilmu pengetahuan disusun secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk teori, hukum, dan konsep yang saling berhubungan, dapat dipelajari dan dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk memahami realitas secara mendalam dan rasional, menjalankan sebab akibat, dan mengembangkan pengetahuan yang dapat diaplikasikan secara luas. Contoh yang konkret pada keduanya seperti mengobati sakit kepala. Pada pengetahuan biasa, kalau sakit kepala, minum saja kopi, nanti sembuh. Hal ini berdasarkan pengalaman pribadi atau kebiasaan turun-temurun. Namun, pada ilmu pengetahuan, studi ilmiah menjelaskan bahwa kafein dalam kopi dapat menyempitkan pembuluh darah yang melebar saat sakit kepala migran ringan. Namun, jika berlebihan bisa menyebabkan hal sebaliknya. Ini didapat dari eksperimen klinis dan jurnal ilmiah. Aspek ontologis ilmu dalam teknologi. Aspek ontologi berkaitan dengan hakikat atau realitas dari ilmu itu sendiri, termaksud apa yang dianggap sebagai objek kajian dan bagaimana keberadaan hal itu dipahami secara ilmiah. Peran dalam teknologi yaitu ontologi ilmu menentukan apa yang diteliti dan dikembangkan. Misalnya, kecerdasan buatan AI memandang bahwa kecerdasan bisa dipresentasikan oleh sistem logis dan algoritma. Selanjutnya, ontologi yang materialistik misalnya akan melihat manusia sebagai sekedar sistem biologis sehingga memungkinkan pengembangan teknologi yang memanipulasi tubuh seperti rekayasa genetik atau implan otak. Contohnya, ChatGPT dan AI generatif. Ontologi di balik AI generatif berdasarkan pada anggapan bahwa bahasa dan pikiran manusia bisa dimodelkan melalui data dan algoritma. Hal ini menyebabkan berkembangnya sistem seperti ChatGPT dan lain-lain. Namun, jika hanya berdasarkan pada pemahaman mekanistik, teknologi ini bisa kehilangan dimensi etis dan humanistik dari komunikasi manusia. Aspek aksiologis ilmu dalam teknologi. Aspek aksiologis berhubungan dengan nilai dan tujuan dari penggunaan ilmu, termaksud etika, manfaat, dan tanggung jawab sosial. Peran dalam teknologi yaitu aksiologi menjadi fondasi etis dan moral dalam penerapan teknologi. Ilmu tanpa arahan nilai bisa disalahgunakan.
Pertanyaan aksiologis seperti untuk apa teknologi ini dibuat, siapa yang diuntungkan, apakah ada dampak negatifnya, menjadi kunci dalam mengerahkan teknologi agar tidak hanya efisien tapi juga berkeadilan dan bermanfaat. Contoh dari aksiologis yaitu deepfake dan manipulasi media digital. Teknologi deepfake berkembang dari kemajuan ilmu dalam pengolahan gambar dan AI. Namun, secara aksiologis, jika tanpa nilai kebenaran dan tanggung jawab, teknologi ini bisa dipakai untuk menyebarkan disinformasi, memalsukan identitas, atau merusak reputasi seseorang. Maka penting untuk mengarahkan pengembangannya dengan regulasi dan nilai etis. Dapat disimpulkan bahwa aspek ontologis menentukan apa yang dianggap sebagai objek dan realitas yang bisa diolah secara ilmiah, sedangkan aspek aksiologis menentukan untuk apa dan bagaimana hasil ilmu itu digunakan secara bertanggung jawab. Keduanya harus berjalan beriringan agar perkembangan teknologi tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga bernilai dan berdampak positif bagi kehidupan manusia. Dalam filsafat ilmu, tujuan dari ilmu bukan hanya untuk mengetahui fakta atau menjelaskan sesuatu secara logis, tetapi juga untuk memahami secara mendalam dan menghasilkan nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam praktik riset ilmiah modern, hal ini terjadi jelas. Para peneliti tidak hanya mengumpulkan data untuk mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga berusaha memahami mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi, serta apa dampaknya bagi masyarakat. Misalnya dalam riset tentang perubahan iklim, ilmuwan tidak hanya mencatat kenaikan suhu bumi, tetapi juga mencoba memahami penyebabnya dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Tujuan ilmu juga mencakup pembagian nilai, artinya ilmu diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata, seperti keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan manusia. Contohnya, riset vaksin COVID-19 bukan hanya soal menentukan obat, tetapi juga menyangkut akses yang merata bagi semua lapisan masyarakat dan membangun rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, ilmu menjadi alat yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga bijak secara moral. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 jenis kebenaran utama, yaitu kebenaran korespondensi, Dalam filsafat ilmu terdapat 3 jenis kebenaran utama, yaitu kebenaran Dalam filsafat ilmu terdapat 3 jenis kebenaran utama, yaitu kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Kebenaran korespondensi adalah kebenaran yang dinilai dari kesesuaian dengan kenyataan atau fakta. Misalnya, jika kita mengatakan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan itu terbukti dalam kenyataan, maka pernyataan itu benar secara korespondensis. Sementara itu, kebenaran koherensi menilai kebenaran berdasarkan konsistensi logis dengan teori atau sistem pengetahuan yang sudah ada. Jadi, sebuah gagasan dianggap benar jika tidak bertentangan dengan teori lain yang sudah diakui. Lalu, ada kebenaran pragmatis, yaitu kebenaran yang dilihat dari manfaat atau dampak praktisnya. Artinya, sebuah teori dianggap benar jika bukti berguna untuk berhasil dalam kehidupan nyata. Dalam ilmu sosial, kebenaran pragmatis dan koherensi lebih sering digunakan. Ini karena ilmu sosial mempelajari manusia dan masyarakat yang kompleks, sehingga sulit untuk membuktikan kebenaran hanya berdasarkan fakta objektif seperti dalam ilmu alam. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 jenis kebenaran utama, yaitu kebenaran korespondensi, koherensi,
dan pragmatis. Kebenaran korespondensi adalah kebenaran yang dinilai dari kesesuaiannya dengan kenyataan atau fakta. Misalnya, jika kita mengatakan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan itu terbukti dalam kenyataan, maka pernyataan itu benar-benar secara korespondensi. Sementara itu, kebenaran koherensi menilai kebenaran berdasarkan konsistensi logis dan teori atau sistem pengetahuan yang sudah ada. Jadi, sebuah gagasan dianggap benar jika tidak bertentangan dengan teori lain yang sudah diakui. Kemudian kebenaran pragmatis, yaitu kebenaran yang dilihat dari manfaat atau dampak praktisnya. Artinya, sebuah teori dianggap benar jika terbukti berguna atau berhasil dalam kehidupan nyata. Dalam ilmu sosial, kebenaran pragmatis dan koherensi lebih sering digunakan. Ini karena ilmu sosial mempelajari manusia dan masyarakat yang kompleks, sehingga sulit untuk membuktikan kebenarannya hanya berdasarkan fakta objektif seperti dalam ilmu alam. Teori sosial harus masuk akal secara logis dan juga membawa manfaatnya bagi masyarakat, seperti membantu mengatasi masalah sosial. Maka dari itu, pendekatan melihat kebenaran dari sisi kegunaan dan konsistensi logis lebih relevan untuk ilmu sosial.